الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله وحبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita, menjadikan langkah kita menuju masjid yang kita cintai sebagai sebab Allah tinggikan derajat kita. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini Allah jadikan sebagai penggubur dan penghapus terhadap segala dosa dan kemaksiatan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan melimpah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kita tergolong umat Rasulullah yang mencintai beliau, dan Rasulullah pun mencintai kita, dan kita kelak yaumul qiyamah mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat bil khusus untuk pribadi khatib, umumnya untuk hadirin. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan arti takwa yang sebenar-benarnya, karena dia bekal terbaik untuk kita persembahkan ketika kita menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini kita berada di tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Tentu kalau ditanya apakah kehidupan kita di tahun ini ingin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, pasti kita menjawab ingin lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa radih. Barang siapa yang hari ini, yang tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, maka ia tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin tanpa ada peningkatan sedikit pun, maka ia sungguh tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa halikun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, daripada tahun kemarin, maka sungguh ia tergolong orang yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kehidupan kita tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik agar kita atau kehidupan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Di antaranya, sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kita mendapat kehidupan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, di antaranya adalah bil muhasabah, dengan cara muhasabah, dengan cara mengintrospeksi diri kita, menghitung-hitung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, masing-masing dari kalian memperhatikan ma qaddamat lighad, bekal apa yang akan kalian persembahkan, bekal apa yang akan kalian bawa untuk hari esok, yaitu hari setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu dengan kematian. Bekal apa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika kita sudah ada di hari akhir. Yang dimaksud dengan ghad, hari esok, adalah setelah kematian kita, atau yaumul qiyamah, hari kiamat atau akhirat. Kenapa setelah kematian kita disebut dengan hari esok? Kenapa hari kiamat disebut dengan hari esok? Kenapa yaumul akhirah, akhirat kita disebut dengan hari esok? Ulama mengatakan liqurbi, karena saking dekatnya itu akhirat, seakan-akan terjadi di hari esok. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua orang bisa memandang, melihat, merasakan bahwa akhirat itu dekat, bahwa kematian itu dekat. Oleh karenanya tidak sedikit orang yang merasakan kematiannya masih jauh, akhirat itu masih jauh, hari kiamat itu masih jauh, yang akhirnya terjadi sikap taswifut taubat atau takhirut taubat, mengakhir-akhir taubat, menunda-nunda taubat, karena keyakinan dia bahwa kematian masih jauh, masih lama, akhirat itu masih jauh, masih lama yang akan terjadi pada dirinya, sehingga dia menunda-nunda akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin.
Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita di dalam ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirah." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Larilah kalian menuju Allah Subhanahu wa taala. Berlarilah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menyuruh lari kepada kita? Kenapa Allah menyuruh bersegera kepada kita? Karena kehidupan di dunia ini sangat singkat. Kehidupan di dunia ini sebentar. Kalau kita tidak bersegera, kalau kita tidak berlari menuju ridha Allah, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, khawatir kita akan menjadi golongan manusia yang merugi, bahkan menjadi golongan manusia yang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berbeda dengan orang-orang yang merasakan akhirat itu dekat, kematian itu dekat, maka mereka akan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan dirinya dalam kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan di dalam Al-Hikam, "Lau asyraqa laka nurul yaqin, la ra'aita al-akhirata aqraba minka min an tarhala ilayha." Seandainya cahaya keyakinan sudah tumbuh di dalam diri kita, kita yakin bahwa akhirat itu akan datang, maka kita akan melihat akhirat itu lebih dekat daripada kita menuju akhirat itu sendiri. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hadirnya bulan Muharram ini, mari kita jadikan sebagai momentum untuk memanen pahala yang berlimpah, pahala yang banyak. Karena bulan Muharram ini termasuk daripada salah satu bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Imam Ibnu Jauzi beliau mengatakan, "Wa ma'na al-haram anna ta'ata fiha aktsaru thawaba wa anna al-ma'siyata fiha asyaddu iqabah." Kenapa bulan Muharram ini dan 3 bulan yang lainnya, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Rajab, dan bulan Muharram disebut dengan Ashhurul Hurum atau bulan haram? Karena beliau mengatakan ketaatan-ketaatan kita yang kita lakukan di bulan haram ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, kezaliman yang kita lakukan di bulan-bulan haram, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah, mari kita isi bulan-bulan agung ini dengan ketaatan kita kepada Allah, kebaikan kita, karena sesungguhnya kebaikan itu sendiri akan kembali kepada diri kita, dan keburukan pun akan kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha." Seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Artinya kebaikan itu adalah berbanding lurus dengan kebahagiaan diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan sebaliknya, keburukan yang kita lakukan akan kembali pula kepada diri kita. Hadirin jamaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasul, dia sering kali membaca ayat ini, yaitu ayat in ahsantum li anfusikum wa in asattum falah. Dia tiap hari membaca ayat ini sehingga tetangganya merasa tidak nyaman. Dia benci terhadap satu sahabat ini yang sering membaca ayat ini. Sampai saking bencinya, dia memberikan makanan yang makanan tersebut ditaburi racun. Dia berikan kepada sahabat ini, kemudian makanan tersebut dia ambil,
dia bungkus, dia bawa untuk perbekalan perjalanannya. Suatu ketika dia melakukan safar atau perjalanan, dia melewati padang pasir yang begitu panas, itu terik. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada dua orang laki-laki yang kelelahan, kehausan, kelaparan. Kemudian makanan yang ia bawa dikasih kepada dua orang laki-laki. Tapi tidak lama kemudian dua laki-laki ini langsung meninggal dunia karena makanannya di dalamnya terdapat racun. Kemudian berita ini sampailah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai fulan, engkau mendapatkan makanan ini dari mana? Apakah engkau membeli? Apakah engkau membuat sendiri? Apakah ada yang ngasih?" Kemudian sahabat ini menjawab, "Makanan ini ada yang ngasih." "Siapa yang ngasih?" "Tetangga saya, Fulana binti Fulan," yaitu seorang ibu-ibu. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh kepada para sahabatnya untuk memanggil perempuan yang memberikan makanan yang ditaburi racun. Dipanggillah ibu-ibu yang hadapan Rasulullah SAW. Kemudian setibanya di hadapan Rasulullah SAW dan dia melihat di hadapan Rasulullah terdapat dua sosok mayat, dua pemuda. Kemudian ketika dilihat dua mayat pemuda ini adalah dua anaknya. Kemudian dia kaget, dia merenung dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kali dibacakan oleh sahabat ini, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha." Seandainya kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, dan ketika kita berbuat buruk, maka keburukan kita akan kembali kepada diri kita. Termasuk seorang perempuan yang melakukan keburukan itu memberi makan yang ditaburi racun. Jangankan di akhirat, di dunia dia bisa merasakannya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin jemaah yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, memperbanyak amaliyah di bulan haram yang di bulan Muharram ini, agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati